Allah akan melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada yang patut kita ucapkan selain daripada mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Karena pada hari ini Bapak dan Ibu, kita masih sempat berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan saudara. Sementara masih banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin mudik pulang kampung tak bisa, diambil di jalan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan itu untuk kita. Awak yang bisa berkumpul jana, bisa mencari menantu, masih bisa mencari itu. Tapi masih ada sebagian di antara anak-anak kita, saudara-saudara kita, lain taragak pulang kampung, taragak mencari orang lain, tapi tidak bisa. Tiba di perbatasan itu sudah pulang balik. Alhamdulillah. Hanya itu yang dapat kita ucapkan. Moga-moga semua kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang telah kita kerjakan, semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita doakan kepada baginda Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka tiada panutan yang patut kita contoh, tauladan yang patut kita tiru selain daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Rasul merupakan manusia yang sangat sabar. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, ketika penyebaran dakwah, ketika 2 tahun dakwah kenabian, pada waktu itu tekanan kaum kafir Quraisy sangat dahsyat sekali. Bahkan yang paling memilukan, bahkan memalukan, dan bahkan mengerikan sekali, yang ikut dalam merendahkan dakwah baginda Rasul adalah pamannya sendiri, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dan didampingi oleh istri tercintanya, yaitu Ummu Jamil. Leka kana lewa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab ko paman kontan dari baginda Rasul. Di antara paman non dan paling suka menyakiti baginda Rasul, iaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bahawa kodenya nama keren Abu Lahab, karena Allah turunkan satu surat untuk dirinya, karena ia orang yang selalu menentang dakwah baginda Rasul. Padahal ketika kelahiran baginda Rasul, dia merupakan orang yang senang karena ada keturunan keponakannya yang merupakan anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka di sini dapat kita lihat bahawa tiada manusia yang paling sabar kecuali daripada baginda Rasul. Tiada manusia yang perlu kita contoh kesabarannya kecuali baginda Rasul. Mudah-mudahan baginda Rasul tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kita, pedoman dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, bersosial. Maka ketika Nabi akan naik ke mimbar, ada doa yang diaminkan oleh Nabi, yang didoakan oleh malaikat Jibril. Salah satunya adalah rajul anfu rajul dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Apa kata malaikat Jibril ketika Nabi akan naik ke mimbar? Maka celakalah, merugilah orang yang apabila disebut nama dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, namun dia tidak berselawat kepada. Lalu doa itu diaminkan oleh baginda Rasul. Kalau malaikat Jibril yang berdoa, makbul pedak loh. Apa? Makbul pedak. Makbul ke siapa? Baru kau dah akan makbul ikut saja dititipkan kepada malaikat Jibril melalui Ruhul Qudus. Kalau di dalam kitab Taurat dinamakan dengan namus. Ketika Waraqah bin Nawfal menjelaskan itu kepada Khadijah binti Khuwailid, bahwasanya yang datang kepada suamimu itu adalah namus. Jadi sebelum namanya namus, ketika pada masa baginda Rasul dinamakan dengan malaikat Jibril. Kini dia yang berdoa. Kalau ada orang yang menyebut nama engkau Muhammad, falam yusalli alayya, namun dia tidak berselawat kepadamu, aku doakan dia bercelaka, kata malaikat. Lalu diaminkan oleh Nabi.
Kalau Nabi yang mengambilkan, mungkin beda. Betul. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika mendengar nama Muhammad? Yang harus kita ucapkan adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mendengar begitu Bapak dan Ibu, itu menjadi sirah bagi kita, menjadi jalan bagi kita, bahwasanya nanti tiada syafaat yang patut kita terima kecuali daripada syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu kaum muslimin jamaah rahimahullah. Jadi pada malam hari ini sesuai dengan apa yang telah diberikan jemaah pengurus, bahwasanya judul kajian kita yaitu zakat sebagai pembersih jiwa dan harta. Bapak dan ibu kaum muslimin jamaah rahimahullah, kalau awak mengaji di buku ada 3 lembar kalau awak diminangkan. Yang pertama mengaji di buku guru, yang kedua bersilik di buku pendeka, yang ketiga berbicara di buku orang tua. Nampaknya pada hari ini Bapak dan Ibu ada di bawah kesedaran. Alhamdulillah. Ada terlebih dahulu, ada pula keuntungan bagi kamu. Apa keuntungannya? Kalau awak mengaji di buku guru, buat salah bukunya punya dan kamu juga. Kau kurang elok, depan elok, kalau elok diperbaiki, mana pada elok disiasati. Mudah-mudahan dengan begitu nanti kau ada dan kurang tapet ini yang akan tapet. Mudah-mudahan dengan ada yang tuan guru dan cek kami apa-apa kami yang lebih mahir dalam menyampaikan ilmu dakwah, mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kami nantinya. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah rahimahumullah, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya judul kita pada malam hari ini zakat sebagai pembersih jiwa dan harta. Kalau kita lihat secara bahasa, zakat berarti mengembangkan atau mensucikan. Secara istilah, zakat ialah mengembalikan harta orang lain yang Allah titipkan melalui kita guna membersihkan jiwa dan harta. Apa landasannya? Di dalam surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Di dalam harta kita itu ada bagian tertentu. Bagi siapa? Lis-sa'ilina wal mahrum. Bagi orang yang meminta-minta dan bagi orang yang tidak meminta-minta. Makanya dalam Asnaf yang 8, yang lebih diutamakan menerima zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin, orang yang sangat membutuhkan. Kalau itu kita tunaikan, tapi memang ada juga sebagai ini para ibu, ada orangnya pada legal, apa pengkalangan legal, atau pikarajuannya ayo minta-minta, bahkan itu sebagai tipu muslihat. Pernah datang ke kami, kebetulan aku pun pengurus pulau di Masjid Al-Kautsar, Ampang Karanggenjang. Jadi timbullah orang itu ke rumah ketua. Ada kecilnya, Pak, aku sedang butuh panah. Anak papai, anak awak sedang terbedo dalam rumah siap kelahian. Jadi kalau rezeki asal. Di mana Pak tinggal? Aku tinggal di samping rumah Ustaz Darman. Dia mengaku tinggal di samping rumah aku. Kebetulan Pak Ketua aku ada sakit sekretnya gini. Lalu setelah itu, katanya Pak Ketua aku ada kurang patang. Dia katanya dia mengaku tinggal di rumah samping rumah Ustaz. Asyik tu je. Kebetulan di samping rumah aku ete yang mengalir lontong, mengalir lontong. Ada samping aku ete mengalir lontong yang ada di pasar. Itu kami yang hutang tu. Biarlah. 2 minggu kemudian, kira timbul orang tu. Timbul dia kata apa? Ustaz, baru orang lelah kenal.
Ustaz, masalah menjawab Pak. Ustaz, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Ustaz. Awak datang para juga. Takkan sadar awak menyebut Ustaz, tapi balik Ustaz kenapa awak? Nah, kan kita Pak sampai ada bahan. Ini awak betul fikir Ustaz. Bagaimana orang sakit yang boleh Ustaz? Di mana Pak tinggal? Aku tinggal sampai rumah Pak Tuan. Ada setelah itu lantamayang nama ada kecambah ketika itu Pak Tuan mah rasa Pak namanya Poyong. Poyong saja. Apa yang kedua kecewa? Anak dan polisi atau jasa menjaga? Anak dan polisi, tahu Pak. Soalnya Poyong pun jasa menjaga raja yang. Oh baik. Ada nak tu tu tanah lah. Dalam sahaja itu saya tempat dia. Boleh dalam tempat dia. Untuk administrasi kalau KTP dia. Boleh punya KTP Pak. Ini KTP tak bawa besar. Kalau gitu betul lah kita sebentar. Ambo menyebut telepon aku boleh. Itu kalau tak ada rezeki ambo yang tak balas tak sini. Saya boleh start. Artinya memang ada sebagian orang yang sengaja modusnya untuk itu gitu. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika ada orang yang datang ke rumah kita, dia mengucapkan Assalamualaikum. Ada WA-wu? Waalaikumsalam. Jangan sampai awak berangannya sebelum awak jawab salamnya. Jangan sampai awak cikaruan pulanya. Atau ketika awak lagi aku seketik ada awak lagi 5,000 tapi awak berangannya. Padang itu awak badan sekadang hantar pengkalangan lain karena berarti kadang puluh meminta puluh karaju. Akhirnya Allah di dalam Al-Quran, La tubtilu sadaqatikum bil manna wal adha. Jangan engkau batalkan sedekahmu, infakmu, zakatmu karena wal adha, karena caci maki. Jangan sampai batal infak wa sedekah wa karena ada caci maki di dalamnya. Sementara fungsi tujuan daripada berzakat, berinfak, bersedekah sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah At-Taubah, Qul min amwalihim wa tutahhirihim wa yuzakkihim. Ambillah harta, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Wa tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, untuk mensucikan jiwamu. Jadi dua fungsinya daripada berinfak, berzakat, gunanya untuk mensucikan jiwa, mensucikan harta. Jadi kalau ada orang yang datang ke tempat kita Bapak dan Ibu, sebenarnya itu bukan milik kita. Dia datang menjemput untuk mengambil haknya yang ada pada kita. Haknya lalu ke bawah. Sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam surah Al-Ma'arij tadi. Dia ambil haknya, dia datang kepada kita. Sebenarnya itu Bapak dan Ibu, hak dia yang dia jemput, lalu Allah titipkan melalui kita. Kalau dia zakat harta, untuk mensucikan hartanya. Kalau dia zakat fitrah, untuk mensucikan jiwanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Tetapi kalau ada di dalamnya menawal adha, ada caci maki, maka habislah nilainya. Bapak kau para lula awak sucikan jiwa. Kalau jiwaku kita semua, jiwa awak kau kotor, banyak kasih di dalamnya, banyak lumui di dalamnya Pak, banyak lumui di dalamnya Bu. Tu para lula awak sucikan jiwa tu. Kadang-kadang Bapak Ibu apa baru baik karajo lawatannya jam berapa pulang? Talambe pulang karajo kan tanyo. Capek pai karajo kan tanyo. Capek tiba di kantor kan tanyo.
Tak lambat pulang kajut, kan dia tanya. Ada kecurigaan di dalam, kadang-kadang orang minta dia foto. Ayolah di sini nampak aku kata. Ragu pula juga suaminya. Artinya apa? Perlu kita bersihkan. Allah kasih jalan yang berzakim, yaitu dengan berinfak, bersedekah, berzakat, agar hati kita yang kotor tadi, agar hati kita yang ada karatnya tadi, Allah bersihkan itu. Allah bersihkan itu. Itulah gunanya Bapa dan Ibu. Allah adi haratu awak banyak. Sebenarnya milik orang lain. Dia japui kawak, gunanya untuk awak. You tahu. Nyuci yang untuk Allah, iaitu puasa. Selebihnya amal ibadah pun untuk awak. Sedekah untuk awak, memperbaiki silaturahim, menjaga umur. Berzakat untuk awak, mensucikan jiwa, mensucikan harta. Ibadah salat untuk awak, untuk pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kecuali puasa, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuknya. Illa syiyam, kecuali puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, aku yang akan membalasnya. Maka seluruh amal ibadah itu untuk kita semuanya. Berzakatkah, berinfakkah, bersedekahkah, solatkah, itu untuk kita. Makanya di dalam para ilmu tasawuf sering dikatakan ta'budullah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Ada yang mengawasi, ada yang sedang meneliti, ada yang sedang mencari. Wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihat. Ibu-ibu lah yakin Allah sedang mencari awak. Ibu sedang muncul, dia tahu Allah. Ibu sedang mengecek, dia kawan lain tahu Allah. Tahu ada ibu bisian, ada ibu baca, ibu sedang mengapa, sedang mengapa, Allah tu tahu. Artinya apa? Semua aktivitas kita Allah ketahui. Makanya ketika kita menunaikan ibadah zakat, menunaikan ibadah sedekah, menunaikan ibadah dan amalan yang lainnya, seakan-akan Allah melihat. Seakan-akan Allah ada di samping kita. Seakan-akan ada yang melihat gerak-gerik kita. Kalau sudah begitu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tertanam keikhlasan di dalam hati. Mudah-mudahan ada di dalam hati yang membuat awak lebih dekat dengan Allah Subhanahu. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi nilai ibadah zakat yang kita gunakan tadi sejatinya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Tetapi kalau anda nak menunaikan maka kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Jangan siapa yang berpaling daripada peringatan itu, zakat itu wajib kata Allah, dan hanya menunaikan loh. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit Bapak yang Ibu bukan hanya kekurangan harta, tapi juga keberkahan tak ada. Binti banyak untuk menggilik rumah bertingkik, isteri orang cia dewa ampek. Tetapi keberkahan tak ada. Pulang ke rumah dan orang rumah bantu dalam buat sendiri. Pulang ke rumah dan orang rumahnya melalak cincin makai kawan. Pulang ke rumah kira anak dan berangkal. Pulang ke rumah anak acik aja main PlayStation. Acik aja main media online. Bapak jo salam nak tarangan ada nyo dah. Nyo mana ku saya nyo. Bapak kau mana itu? Bisa jadi berkah itu. Berkah itu tak ada. Betapa banyak kita lihat Bapak dan Ibu di televisi public figure. 1 tahun, 2 tahun menikah, setelah itu terdengar bercerai. Apa yang kurang dari mereka? Secara harta mereka tidak ada yang kurang. Mobil mereka mengkilat, harta mereka ada, posisi mereka bagus. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kata Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu
saleh, Allah sudah akan perbaiki kehidupannya. Allah jamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tetapi kalau dia tak baik, banyak banalah haratu tu menyesal. Rancak banalah orang rumah tu menyesal. Gadah banalah abang tu menyesal. Karena bang keberkahan tadi. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah ibadah, dengan kita tunaikannya ibadah zakat, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Mudah-mudahan itu yang menjadi sirat nanti, menjadi jembatan kepada Allah. Kalau dengan ibadah itu Allah masukkan kita ke surga. Awak dah tahu dah, dengan ibadah mana nanti Allah akan masukkan kita ke surga. Jangan jalih dah awak. Nak lo tahu dah, ketika bila awak berinfak, kira-kira ketika itu lo kurang nak menerima infak tu, dia doakan awak. Dan di waktu itu masih pulau mulia datang keberkahan kepada awak. Awak tak tahu dah. Karena bagi kita bapa dan ibu, setiap harta yang Allah titipkan, Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian harta itu, harta yang Allah kami beri itu infakkanlah. Kalaulah Allah berang, maka sabanta mencabutnya. Berapa banyaknya harta karun? Berapa banyaknya harta karun? Bahkan konon ceritanya menurut riwayat yang membawa kunci tempat hartanya saja unta. Pada sekian banyaknya, Allah benamkan ia beserta hartanya. Bagaimana bagusnya kekuasaan Fir'aun. Orang yang paling kaya, orang paling berkuasa, hidup kecil Fir'aun, hidup mati kecil Fir'aun mati. Itu apa dalam cerita ya? Yuzabbihuna abana'akum wa yastaminuna nisa'akum. Tadana berita dari pengawalnya, dari tukang sihir. Besok akan ada anak laki-laki yang akan menggantikan posisi engkau Fir'aun. Ada amat macam itu lah. Dikumpul saudara. Besok tolong diperhatikan oleh saudara sekalian kampung. Sia dan sedang hamil, kalau laki-laki anaknya bunuh, kalau perempuan anaknya hidup. Hidup kerja Fir'aun hidup, mati kerja Fir'aun mati. Apa yang terjadi? Kalau Allah mengatakan amat capek ialah Allah benamkan di dalam daun merah. Banyak kecil orang selawat Di laut merah Fir'aun lah meninggal, sampai aja dia mengajar Musa. Utang babayi dengan manasa menyimpan busa, beberapa kepintakan babal dulu menyimpan petangga. Artinya apa lah tiba waktu janjinya habis, tak bisa ke mana. Kalau dakwah tunaikan dakwah lagi hak orang lain yang Allah titipkan melalui kita, tunggu sajalah waktu. Tunggu sajalah waktu. Karena sejatinya ada harta orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah umat, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki, zakat yang kita tunaikan melalui harta itu adalah untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Dan sejatinya harta yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik kita. Ada milik orang lain, As-Sa'idi wal Mahrum. Ada milik fakir miskin di sana. Hendaknya kita tunaikan. Wa'tadu ya ulil albab